Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Pradandi dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, NPM 192191176. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama, pengertian belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskular dan diekspresikan melalui gerakan tubuh. Manusia adalah tergolong makhluk yang lamban dalam hal menguasai aktivitas fisik atau gerak. Oleh karena itu, manusia harus memahami segala proses tentang belajar gerak agar dalam melakukan gerak bisa dilakukan dengan efisien. Secara spesifik, Smith yang dikutip Mahendra 198-122 membawakan tentang pembelajaran gerak sebagai adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa dalam belajar gerak tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan tingkah laku dan keterampilan tertentu. Yang selanjutnya, bentuk atau konsep gerak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor. Dalam keterampilan lokomotor ada beberapa aspek. Yang pertama, berjalan. Berjalan mulai dapat dilihat pada umur 9 sampai 15 bulan. Pada umumnya, keterampilan berjalan dikuasai sekitar 12 bulan. Berarti berjalan ke samping, ke belakang biasanya dilakukan setelah anak menguasai berjalan ke depan sekitar umur 4 sampai 5 tahun. Yang kedua ada sikap badan. Sikap badan yang baik pada waktu berjalan ialah wajar dan rileks, tegap dan dada busung ke depan, pandangan lurus ke depan. Sikap telapak kaki yang pada mulanya jatuh pada tumit tergeser sedikit demi sedikit ke ujung jari. Kemudian ada lari. Lari melakukan pengembangan dari berjalan dan mempunyai sifat khusus. Sifat tersebut ialah pada suatu saat tidak ada kontak dengan tanah atau tidak terjadi tumpuan pada tanah. Saat ini dikatakan saat melayang, di mana badan dalam keadaan yang kurang stabil. Pada umur 5 tahun biasanya anak sudah bisa menunjukkan kemampuan berlari dengan baik, mampu berlari lebih cepat dengan arah lurus ke depan. Selanjutnya ada melompat dan mendarat. Aktivitas meloncat atau bertolak dengan kedua kaki dan melompat bertolak dengan satu kaki ialah membawa badan ke atas lepas dari tanah dengan mengkarakteristik sebagai berikut: menolak dengan satu atau dua kaki dan mendarat dengan dua kaki, menolak dengan dua kaki dan mendarat dengan satu kaki. Kemudian yang selanjutnya kedua ada keterampilan non lokomotor. Biasanya merupakan gerakan mengubah arah tetapi hanya bagian atas tubuh saja yang dinamakan dengan istilah meliuk atau seperti gerakan seperti itu. Meliuk biasanya digunakan untuk pemain bola pada bola basket. Pemain bola antara lain pada bola basket biasanya dilakukan dengan tipuan ke kiri atau ke kanan. Jadi gerakan lokomotor itu seperti melakukan gerakan tipuan menipu lawan agar bisa melewatinya dengan mengecek lawan dengan badan ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian mengulur dan menekuk. Mengulur mempunyai pengertian merentangkan otot-otot di antara sendi-sendi sepanjang dan selurus mungkin. Tujuannya untuk kelenturan gerak. Menekuk atau mengerut adalah penekuk badan atau lipatan bagian-bagian pada sendi-sendi. Kemudian ada non lokomotor lainnya. Masih banyak juga keterampilan non lokomotor lainnya yang dapat dalam permainan anak-anak dan merupakan unsur penting dalam keterampilan olahraga. Memilin, memutar, mengayun, mendorong, bergoyang, dan mengangkat. Yang selanjutnya ada keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif ini dikategorikan atas dua macam, yakni menerima, misalnya menerima bola dan menghentikan bola. Yang kedua ada mendorong, misalnya melempar, mengoper, atau menendang. Dan yang terakhir ada ranah gerak. Dalam ranah gerak ini dibagi beberapa macam. Yang pertama ada gerak refleks. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi
tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Yang kedua ada gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Jadi gerakan dasar fundamental ini seperti contohnya tadi berlari, kan pada bayi tidak bisa berlari dengan sering bertambah nyamur, maka si anak bisa berlari dari berjalan ke berlari seperti itu. Yang ketiga ada kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus ditangkap oleh organ indera. Yang keempat ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Yang kelima ada gerakan keterampilan. Gerakan keterampilan adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang melakukan koordinasi dan kontrol sebagian tubuh, atau tubuh bisa dilakukan melalui proses belajar. Yang keenam ada komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Jadi perilaku non-diskursif adalah komunikasi tapi melalui gerak tubuh, seperti itu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.